haji. Perubahan apa setelah kamu umroh? Kenapa kamu nggak tahu tujuan haji, nggak tahu tujuan umroh? Jawaban yang paling keren adalah wallahu alam. Wallahnya tebel. Asal ke Arab-Araban kan dianggap benar itu. Ini masalah kita. Mau saya buka dikit-dikit biar sedikit agak waras. Ini ngaji kewarasan. Makanya kalau ngaji dengan saya bahaya. Yang tidak waras jadi waras. Itu bahaya ngaji dengan saya. Sebelum Anda umroh, Anda haji, Anda tanya dulu, apa sih tujuan umroh? Kenapa saya mesti umroh? Kenapa mesti haji? Tanya dulu. Jangan dulu daftar. Jangan dulu bayar, tanya dulu untuk apa? Siapa yang merintahkan ke sana? Kan harus tanya dulu. Betul nggak? Setelah tahu perintahnya, tahu tujuannya, daftar. Kan jelas di Quran, jelas di Quran, faiza afadtu min arafah fazkurullah. Tujuan haji itu mengingat Allah. Apakah tercapai kita mengingat Allah sepulang dari sana? Nggak akan tercapai kalau pergi ke sana cuma ketemu rumahnya. Kalian mau ingat sama saya, ya cari dong rumah saya. Setelah ketemu alamat rumah saya, sampai di rumah saya, baru sampai di rumah saya, kalian sudah bilang, saya sudah bisa mengingat Saiful Karim. Waras enggak? Ketemu aja enggak sama gue? Kamu baru ketemu rumah saya, belum ketemu yang punya rumah. Makanya di Quran dikatakan li ilafi Quraisy ilafi mrihlatas sitai wasaib falyabudu rabb hadzal bait. Jangan sembah rumahnya, sembah yang punya rumah. Apakah ketika kalian pergi ke sana ketemu yang punya rumah? Bukannya kalian baru keliling-keliling di luar? Ngakunya tamu lagi. Siapa yang nyuguhin keliling-keliling di luar? Tapi pulang dari sana ditanya, hajimu mabrur atau mabur? Wallahu a'lam. Gak jelas. Harusnya tanya dirimu, sepulang dari sana sholat saya ngawur, gak bisa ingat sama Allah. Sepulang dari sana sholat saya ingat sama Allah, mabur atau mabrur? Mabrur. Oh, sepulang dari sana sholat saya sudah ketemu kiblatain. Kan kiblatain itu juga salah kaprah. Dulu katanya Nabi Muhammad menghadap Baitul Muqaddas, Yerusalem. Kemudian Nabi Muhammad menghadap Ka'bah, menghadap Mekah. Itu belum kiblatain, itu baru satu kiblat, sama-sama materi. Yerusalem materi, Mekah juga materi. Kiblatain itu artinya Anda itu kan terdiri dari materi dan imateri. Anda punya dua, ya tubuh, ya ruhani. Tubuh kiblatnya ya tubuh, materi kiblatnya materi. Tetapi ruh Anda, jiwa Anda, masa dihadapkan pada materi? Hadapkan pada yang ruh. Tubuh dihadapkan pada tubuh, materi pada materi, itu satu kiblat. Tapi jiwa Anda jangan dihadapkan pada materi, jiwa hadapkan pada sang maha jiwa. Itu ketemu dua kiblat, namanya kiblatain. Gitu nggak haji? Enggak. Kalian sudah berfoto sama unta? Udah. Pakai sorban ala Arab? Udah. Ini saya mau refleksi saja, bukan merendahkan. Refleksi. Mari kita jujur pada diri sendiri. Kita harus bisa menjamin kalau ibadah kita diterima oleh Allah. Makanya Ibnu Atha dalam Al-Hikam mengatakan, tidak usah bertanya Allah, sholatmu diterima atau tidak oleh Allah. Tanya aja perilakumu setelah sholat. Apa yang berubah? Kan yang tahu kita. Makanya kita harus bikin namanya indikator untuk mengukur kompetensi yang dicapai oleh kita setelah kita melakukan sebuah ritual tertentu. Kita yang paling tahu, walaupun berubahnya sedikit, insya Allah itu yang penting. Paham? Sebelum sholat tukang marah, habis sholat tambah gede marahnya. Ketika ditanya sholatmu diterima atau tidak, wallahu
alam. Gak usahlah pakai arab-araban. Sekarang sholat pun diterima atau tidak? Yuk kita lihat pada diri kita, perubahan apa yang terjadi pada diri kita. Itu yang gampang diukur. Jadi carilah indikator yang sederhana. Itu namanya gamlang. Ini harus saya jelaskan dulu nih arti gamlang supaya nggak salah kaprah. Makanya ngajinya agak saintifik sedikit. Nah, gamlang yang ketiga menurut kamu sebagai manusia mudah terlihat. Saya mau tanya sama kalian, Allah goib apa nyata? Goib apa nyata? Masih dua nih jawabannya. Ada bilang goib, ada bilang nyata. Gak apa-apa, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Bagi yang belum tahu ya goib, bagi yang sudah tahu ya nyata. Gitu aja. Jadi benar gak dua-duanya? Benar dua-duanya. Makanya ngaji di sini emang nggak ada salah benar, dua-duanya benar. Yang bilang goib benar karena belum tahu. Yang bilang nyata benar karena sudah tahu. Benar kan dua-duanya? Benar, gak ada yang salah. Yang kurang tepat adalah yang bilang Tuhan goib tapi percaya. Itu juga nggak salah, cuman kurang tepat. Nah, rada sopan sedikit. Makanya saya kalau ngasih nilai fisika dulu, ya, kan di rapot itu ada ketentuan. Kalau 3 itu mati, gak naik kelas. Pokoknya di bawah 3 itu mati. Jadi kalau rata-rata siswa itu nilai ulangannya 1, 2, ya sudah. Supaya agak sopan, saya beri nilai 3. Karena agak sopan kan? Karena 3 dengan 2 kan sama. Jadi saya sudah kalau ditanya orang tua, kenapa anak saya nilainya 3? Sebetulnya sih nilainya rata-rata 1. Cuman saya sudah bantu jadi 3. Sopan kan saya? Iya, gitu. Mudah terlihat. Itu namanya gamlang. Kalian kalau mau ketemu saya, tidak mudah. Sekarang aja gampang. Saya habis dari sini, entah mau kemana saya. Kalian nyampe di rumah saya, paling juga orang di rumah bilang, oh ayah barusan pergi ke kampus. Kalian kejar ke kampus, kata mahasiswa saya, oh bapak barusan pergi ke laboratorium. Dikejar kalau bilang, oh bapak baru saja pergi ke rumah. Pusing kan cari saya? Makanya cari saya tuh susah. Mau ketemu saya tuh susah. Tapi kalau mau ketemu yang punya saya, gampang. Tidak pernah tidur, gak pernah ngantuk, gak ada istirahatnya. Kapan saja, di mana saja, mau ketemu yang punya saya, gampang. Kalau tahu ilmunya, tahu caranya. Karena Allah udah bilang, aku bersamamu dimanapun kamu berada. Aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Bayangkan, begitu mudahnya ketemu dengan Allah. Begitu sulitnya ketemu dengan saya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ketemu Allah itu sulit, itu kasihan aja. Allah sudah ngasih kabar kok di Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinnatu wa la naum. Aku adalah Allah, tidak Tuhan selain aku. Aku senantiasa berdiri tegak menunggu kamu datang. Aku tidak pernah ngantuk, aku nggak pernah tidur. Ketemu saya, walaupun saya ada di rumah, kata istri saya, maaf, ayah sedang istirahat. Hese deui wae. Ketemu Allah tidak pernah. Kata Allah, sorry ya, saya kecapean. Ngurusi makhluk ini banyak yang nakal, kata Allah. Hari ini stop, saya istirahat.